Selamat pagi. Hari ini kita akan kuliah ke-7 atau kuliah terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Kita akan membahas tentang rekursi ya, rekursi atau relasi recurrence. Nah, konsep ini seringkali digunakan dalam beberapa pembuktian ya, penulisan beberapa rumus baik di matematika maupun di ilmu komputer ya. Kita lihat dulu definisi dan contohnya ya. Definisi relasi recurrence itu apa? Jadi kalau Anda punya suatu barisan ya, mungkin barisan itu bisa dituliskan secara singkat dalam bentuk rumus-rumus ya. Misalnya Anda punya barisan A0, A1 dan seterusnya ya. Maka kita bisa menuliskan sebagai barisan AN ya. Nah, sekarang AN atau suku ke N itu bisa ditentukan berdasarkan suku ke 0 sampai ke suku ke N-1, yaitu A0, A1 sampai AN-1. Nah, rumus yang menghubungkan antara AN dengan nilai sebelumnya dalam barisan itulah yang disebut dengan aturan pembangkitan atau generating rule ya. Pemberian nilai untuk para A disebut syarat awal ya. Jadi A0, A1 sampai AN masuk adalah syarat awal untuk AN. Contoh misalnya kita kenal apa yang disebut dengan barisan Fibonacci ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Adalah suatu barisan di mana setiap bilangan setelah unsur pertama dan kedua itu merupakan jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Nah, bagaimana menentukan aturan pembangkitan dan syarat awalnya untuk barisan Fibonacci itu? Nah, kita tahu ya, A0 dan A1-nya sama dengan 1. Itu merupakan syarat awal. Kemudian kita bisa menuliskan AN, yaitu AN-2 tambah AN-1 untuk N lebih besar atau sama dengan 2. Nah, dengan penulisan tadi, maka sekarang kita bisa menuliskan ya unsur-unsur atau suku-suku dari barisan tadi. A0-nya 1, A1-nya 1. Nah, A2-nya gimana? Menurut definisi A2 adalah A0 tambah A1. Berarti A2 adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Demikian juga dengan A3. A3 adalah A1 tambah A2. 1 tambah 2 jadi 3. A4 gimana? A4 adalah A2 tambah A3, 2 tambah 3, 5 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah aturan pembangkitan untuk barisan Fibonacci, yaitu A0 sama dengan A1 sama dengan 1 dan AN sama dengan AN-2 tambah AN-1 untuk N lebih besar atau sama dengan 2. Contoh yang lain, misal N lebih besar atau sama 0. Jadi bilangan cacah ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Tentukan Sn, banyaknya kata atau word ya, dari alfabet sigma sama dengan 501 dengan panjang N yang tidak memuat pola 1, 1. Pola 1, 1 artinya alfabet pertamanya 1, alfabet keduanya juga 1. Atau dua alfabet berturutan adalah 1, 1 sebagai bagian kata atau subword. Nah, sekarang penyelesaian. Banyaknya kata yang ditanyakan kan banyaknya kata dengan panjang 0 ya, panjang 0 yang tidak memuat pola. Nah, tentu kalau panjangnya 0 nggak akan memuat pola 1, 1. Tapi yang panjang 0 kan apa? Kata yang panjang 0 adalah apa? Himpunan bagian dari
sigma n, di mana banyaknya anggotanya 0. Nggak lain adalah himpunan kosong kan. Nah, karena himpunan kosong satu-satunya, maka berarti S0-nya sama dengan 1. Ya. Jadi S0 sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana dengan banyaknya kata dengan panjang 1? Pasti kalau kata dengan panjang 1 nggak akan memuat pola 1-1 kan. Nah, kata dengan panjang 1 pun hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Sehingga di sini S1-nya sama dengan 2 ya, S1 sama 2. Nah, sekarang bagaimana relasi recurrent Sn-nya untuk n lebih besar atau sama dengan 2. Setiap kata dengan panjang n ya, ditentukan relasi recurrent Sn-nya ya. Jadi setiap kata dengan panjang n dari sigma dimulai dengan, pasti mulainya kalau enggak huruf 0 dan huruf 1 kan. Nah, bagaimana kalau dimulai dengan huruf 0 ya? Jika dimulai dengan huruf 0 ya, maka ya, kalau kita hapus itu berarti kan tinggal n-1 huruf sisanya. Jadi setelah 0 sisanya berapa? Nah, pasti berubah barisan 0 dan 1 kecuali 1-1 kan. Jika kata dimulai dengan huruf 1, maka yang berikutnya ya pasti 0 ya toh. Nah, sehingga ya n-2 huruf sisanya ya berupa 0-1 kecuali 1-1. Nah, kalau kedua kategori itu kita perhatikan, maka kita bisa mempartisi ya himpunan semua kata dengan panjang n yang tidak memuat pola 1-1 sebagai bagian kata atau sahabat. Relasi itu adalah ya Sn sama dengan Sn-2 tambah Sn-1 ya. 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 Tadi ya. Sn-2 tambah Sn-1. Banyak kata ya yang awalnya adalah 0 dan banyak kata yang awalnya adalah 1. Kalau awalnya 1, pasti yang berikutnya hanya 0. Nggak bisa 1 lagi ya. Berarti 1 kemudian 0 ya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah Sn-2. Kalau banyaknya awalnya 0, maka sisa sebelumnya adalah Sn-1 ya. Jadi Sn-2 dan Sn-1. Ini adalah banyak kata yang awalnya adalah 1, ini adalah banyak kata yang awalnya adalah 0. Baik. Solusi dari relasi recurrence ya. Ini definisi. Bagaimana solusi dari recurrence itu? Kalau kita ingin menyatakan dalam rumus ya dalam bentuk n, jadi hanya ada indeks n di situ ya. Nah, metode paling dasar untuk menemukan solusi dari suatu barisan yang disusun secara rekursif adalah ya, dengan menggunakan iterasi ya. Jadi konsep iterasi. Metode iterasi terdiri atas pemberian nilai awal dari barisan. Selanjutnya menghitung unsur-unsur berikutnya secara berurutan sampai polanya diketahui. Pada titik itu orang dapat menduga rumus eksplisit barisan dan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan validitasnya. Jadi kita akan mencoba ya mendaftar ya A0-nya mana, A1-nya mana, A2-nya mana, dan mungkin sampai titik tertentu misalnya sampai A3 atau sampai A4. Dari situ kita akan melihat pola, dari pola itu kemudian kita akan mencoba ya menduga bentuk rumus eksplisitnya apa. Tentunya kita harus membuktikan, buktinya dengan induksi matematik ya. Contoh misalnya buktikan ini. Tentukan solusi relasi recurrence. A01 kemudian AN-nya adalah AN-1 plus 2 untuk N lebih besar atau sama dengan 1 ya. Nah, kita mencoba mendaftar 5
unsur pertama dari barisan itu. Tadi ya, A0-nya 1, kemudian A1-nya berapa? A1 adalah A0 tambah 2, berarti 1 tambah 2, 3 ya. Kemudian A2-nya gimana? A2-nya adalah A1 tambah 2 ya. 3 tambah 2, 5 ya. A3 ada A2 tambah 2, 5 tambah 2, 7 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat sekarang ya. Barisannya adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. Anda bisa mengira ya. 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan-bilangan ganjil kan. Perumusan bilangan ganjil Anda bisa sudah tahu pasti adalah AN adalah 2N plus 1 ya. Tuh, ini kita rumuskan nih misalnya A1-nya ya adalah 1 plus 2 ya. Jadi atau 2 plus 1, 2N, N-nya 1 plus 1. A2 ya, 4 plus 2 atau 2 kali 2 plus 2 dan seterusnya. Jadi ini rumusnya. Jadi rumus ini dengan mudah kita bisa buktikan ya secara induktif ya. Jadi diketahui ini ya, kemudian dibuktikan dapat dirumus sebagai misalnya kalau kita mulai dengan dasar ya N0 misalnya. Dari N0 di sini apa? A0. A0 adalah 2 kali 0 plus 1. A0 sama dengan 1. Sudah benar ini. Jadi langkah dasarnya ya betul bahwa A0 sama dengan 1. Di sini A0 adalah 2 kali 0 plus 1. Kemudian langkah induktifnya gimana? Jika berlaku untuk N, maka berlaku untuk N plus 1. Berarti diketahui AN sama dengan 2N plus 1. Ya. Dibuktikan bahwa N plus 1 ada 2 kali N plus 1 ditambah 1 ya. Ya. N plus 1 menurut rumus gimana? Bentar, balik. Menurut rumus tadi N plus 1 adalah AN tambah 2 kan. Sedangkan AN-nya adalah 2N plus 1. 2N plus 1 tambah 2. Berarti 2 ya kali dalam kurung N plus 1 tambah 1. Oh, berarti benar untuk berlaku untuk N plus 1. Jadi induksinya sudah terbukti. Contoh yang lain, contoh 4. Perhatikan barisan aritmetik. AN sama dengan AN-1 plus D untuk N lebih besar atau sama itu, di mana A0 merupakan nilai awal. Tentukan rumus eksplisit dari AN ya. Jadi A0-nya diketahui ya, bernilai tertentu. Kita coba tuliskan 4 suku pertama dari AN ya. Jadi A1 misalnya, A1 adalah A0 tambah D, A2 A0 plus 2D, A3 A0 plus 3D, A4 A0 plus 4D. Nah, kita melihat berdasarkan bahwa AN adalah A0 plus apa? ND ya. AN adalah A0 plus ND. Dengan induksi kita bisa membuktikan secara mudah berlaku untuk N sama dengan 0 ya. Karena kalau N sama dengan 0 berarti berdasarkan rumus A0 ya, itu sudah A0 plus 0 kali D. Kalau berlaku untuk N sama dengan N, berarti N sama dengan A0 plus ND. Dibuktikan berlaku untuk N plus 1. Jadi AN plus 1 menurut rumus adalah AN tambah D. Berarti A0 ya tambah ND tambah D menjadi A0 tambah N plus 1 kali D. Ya, terbukti induksinya. Contoh untuk barisan geometri. Bagaimana menurut menyatakan ya rumus eksplisit ya dalam N saja. AN sama dengan R kali AN-1 untuk N lebih besar atau sama dengan 1, di mana A0 adalah nilai awalnya. Tentukan rumus eksplisit untuk AN ya, untuk AN. Penyelesaian kita tuliskannya dulu kira-kira 4 suku pertama setelah A0.
apa itu? A1. A1 adalah R kali A0 ya. A2 adalah R kali A1, berarti R kali R A0, berarti R kuadrat A0. A3 adalah R kali A2, berarti R kali R kuadrat kali A0 atau R pangkat 3 A0. Dan A4 adalah R pangkat 4 kali A0. Kita akan menduga dari situ bentuk eksplisitnya adalah AN adalah R pangkat N kali A0. Kita buktikan secara induktif ya, untuk N sama dengan 0 ya, berarti apa? A0 ya, tadi adalah R pangkat 0 kali A0. R pangkat 0 1, berarti A0 sama dengan 0, betul. Langkah induksinya, kalau AN sama dengan R pangkat N kali A0, akan kita buktikan bahwa AN plus 1 adalah R pangkat N plus 1 kali A0. Dari divisi, maka AN plus 1 adalah R ya, kali R kali AN ya. AN-nya apa? AN-nya adalah R pangkat N kali A0, berarti menjadi R pangkat N plus 1 kali A0 ya. Jadi rumusnya benar ya. Contoh lagi, tentukan selesian untuk reaksi recurrence A0 sama dengan 0, AN sama dengan AN-1 ditambah N-1 untuk N lebih besar atau sama 1. Kita tuliskan lagi ya rumus beberapa suku pertamanya. A0-nya 0, kemudian A1-nya adalah 0 tambah 0, berarti 0 juga ya. A2-nya A1 tambah 2 min 1, berarti 0 tambah 1 menjadi 1 ya. A3-nya adalah A2 tambah 3 min 1, berarti 1 tambah 2 3 ya. Demikian juga A4 ya. A4 adalah ya A3 tambah 4 min 1, A3-nya tadi 3 tambah 3 berarti 6. Tapi kita bisa tuliskan bahwa A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0 plus 1, A3-nya 0 plus 1 plus 2, A4-nya 0 plus 1 plus 2 plus 3. Kita duga rumus eksplisitnya untuk AN adalah AN sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan N-1. Dari rumus yang pernah kita pelajari, penjumlahan itu akan menjadi N kali N-1 per 2. Kita coba buktikan ya. Bukti dengan langkah induktif ya. A0 ya, menurut tadi A0-nya kan 0. Sekarang kalau kita masukkan rumus, A0-nya adalah 0 kali 0 min 1 dibagi 2. Berarti 0 dibagi 2, 0. Jadi benar untuk N sama dengan 0. Langkah induksi, kalau diketahui bahwa AN adalah N kali N min 1 per 2, kita buktikan bahwa AN plus 1 adalah N plus 1 kali N per 2 ya. Berdasarkan rumus yang diketahui, AN plus 1 adalah AN tambah N plus 1 min 1, berarti AN tambah N ya. AN tambah N, AN-nya ini, N-nya ini. Kalau kita samakan, menyebutnya N kali N min 1 tambah 2N, atau N min 1 kali N kali N min 1 tambah 2 dibagi 2. Ini habis tinggal N kali N plus 1 per 2 ya, terbukti ya. Tuh. Ada lagi contoh 7 misalnya. Bercontoh di sini saya coba sengaja berikan ya, biar Anda punya bayangan bagaimana langkah-langkah ya yang sekiranya bisa dilakukan untuk membuktikan soal-soal itu ya. Nah, lihat di sini. A0 sama dengan 1. AN sama 2 AN min 1 tambah N. Apakah benar? Nah, ini pertanyaan. Bahwa AN sama 2 N plus N adalah rumus solusi untuk reaksinya. Ini Anda buktikan benar apa tidaknya ya. Kalau benar berarti dibuktikan. Kalau Anda mengatakan tidak benar, berarti Anda mencari counter example. Ya. Kita klaim bahwa itu tidak benar. Coba aja Anda masukkan A2-nya ya. A2 ya, menurut yang rumus di sini kan menjadi 2A1 tambah 2 ya. Ya, 2A1 tambah 2. A1-nya berapa tadi?
A1-nya adalah 2A0 tambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3 ya. Berarti 2 menurut sana 2 ya kali 3 plus 2 ya menjadi 8. Tetapi dalam rumus, kalau ada rumusnya, kalau untuk A2-nya menjadi 2 pangkat 2 plus 2. 2 pangkat 2, 4 plus 2, 6. Ya, berdasarkan rumus sama dengan 6. Berdasarkan relasi rekuren sama dengan 8. Berarti kan nggak sama ini. Berarti rumusnya salah. Ya. Contoh, definisikan barisan A1, A2, dan seterusnya secara rekursif. Dengan A1 sama dengan 1, AN sama dengan 2 kali A. Ini namanya floor ya. N per 2. Floor atau lantai ya. Itu adalah bilangan positif terbesar yang lebih kecil atau sama dengan nilai itu. Ya. Gunakan iterasi untuk memberikan rumus eksplisit atau gunakan induksi untuk membuktikan rumus tersebut. Langkah berikutnya. Ya. Iterasi ya, Anda masukkan A1, A1 sama dengan 1. Ya, A2. A2 adalah 2 kali A1, berarti 2. A3 adalah 2 kali A lantai dari 3 per 2. A lantai 3,5 berarti kembali lagi ke A1 ya, 2 kali A1 berarti A3-nya sama dengan 2. Demikian juga A4, A5 sampai dengan A7. Anda bisa tunjukkan bahwa A4 ada 2A2 ya. 2A2 itu 4, A5 juga tetap 2A2 ya. A7 juga tetap 2A2 karena lantai dari 7 per 2 ya. 2A3 ya. 2A3 ya. A7 sama dengan 4. Jadi A4 sampai dengan A7 sama dengan 4. Kemudian A8 sampai dengan A15 sama dengan 8 ya, dan seterusnya. Anda menduga bahwa AN adalah 2 pangkat I untuk ya 2 pangkat N di antara 2 pangkat I masuk sampai dengan 2 pangkat I plus 1 tidak masuk. Nah, relasi ini dengan manipulasi yang sederhana akan menjadi bahwa log ya 2N itu antara I sampai I plus 1, sehingga I-nya ya adalah lantai dari log 2N. Jadi AN-nya rumusnya adalah 2 pangkat lantai dari log 2N ya. Nah, mungkin itu Anda sudah punya rumus, kemudian Anda bisa membuktikan juga ya rumusnya, tapi saya tinggalkan di situ ya, Anda bisa membuktikan yang B tadi. Oke. Baik, relasi rekuren linear homogen order 2 dengan koefisien konstan. Ya, apabila iterasi tidak bisa diterapkan, tidak ada juga ya relasi rekurens yang tidak bisa menemukan relasi iterasi, maka digunakan metode lain untuk memperoleh rumus eksplisit dari relasi rekuren yang kalau Anda tuliskan ya beberapa rumusnya, mungkin Anda nggak bisa menduga bentuknya seperti apa rumus eksplisitnya. Maka ini ada langkah atau teorema nanti ya yang bisa digunakan untuk menyatakan ya rumus eksplisit tadi ya. Kelas khusus barisan yang secara rekursif. Metode ini berlaku untuk barisan yang berbentuk ya A kali AN-1 tambah B kali AN-2 ya. Jadi Anda harus lihat apakah barisannya memenuhi bentuk ini. Jika N lebih besar atau sama dengan K bilangan bulat positif tertentu, A dan B bilangan real, B-nya tidak 0, persamaan ini disebut dengan relasi rekuren linear homogen order 2 dengan koefisien konstan. Contoh, apakah barisan Fibonacci memenuhi relasi linear homogen order 2 dengan koefisien konstan? Katakan apakah memenuhi persamaan ini kan? Barisan Fibonacci didefinisikan sebagai relasi rekursif tadi di depan AN adalah AN-1 tambah AN-2 dengan N lebih besar atau sama dengan 2 dengan A0 A1 sama dengan 1 ya, sehingga memenuhi persamaan ini kan, persamaannya
Anda lihat di sini apa yang Anda lihat? Oh, A besarnya sama dengan 1, B besarnya juga sama dengan 1, berarti memenuhi. Ya. Teorema persamaan ya. AN sama dengan A besar kali AN min 1 tambah B besar kali AN min 2 dipenuhi oleh barisan 1, kemudian T kuadrat sampai dengan Tn dan seterusnya dengan T tidak 0. Jika dan hanya jika T adalah selesaian persamaan karakteristik T kuadrat min AT min B sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ini maka persamaan karakteristiknya ini maka barisannya rumusnya ada seperti di atas ini. Anda bisa membuktikan ke kanannya ya. Diketahui persamaannya berbentuk ini ya. Dipenuhi barisan oleh 1T kuadratnya dengan tidak 0. Ya. Dari sini kalau Anda masukkan ya karena ini memenuhi syarat, Tn-nya memenuhi syarat ya, berarti An-nya Anda ganti Tn ya, An-1 Anda ganti Tn-1, An-2 dengan Tn-2. Jadi Anda punya hubungan ini. Kalau Anda bagi dengan T pangkat N-2 karena tidak 0, maka akan diperoleh T kuadrat ya sama dengan A besar kali T tambah B. Kalau Anda kumpulkan semua di ruas kiri akan menjadi T kuadrat min AT min B sama dengan 0. Terbukti yang ke kanan. Bukti ke kiri ya, diketahui T tak 0 adalah selesai persamaan karakteristik T kuadrat min AT min B sama 0. Dengan mengalihkan kedua sisi dengan T pangkat N-2 ya diperoleh T pangkat N sama dengan ya A kali T pangkat min 1 plus B besar kali Tn pangkat min 2. Nah, ini menunjukkan bahwa barisan 1, kemudian T kuadrat dan seterusnya memenuhi persamaan AN sama dengan A besar kali 1 tambah B besar kali AN min 2. Contoh, perhatikan relasi rekursi AN sama dengan AN min 1 plus 2 AN min 2. Temukan dua barisan yang memenuhi relasi di atas dan berbentuk 1 T kuadrat dan seterusnya. Ya. Di sini kita lihat ya bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 ya. Maka persamaan karakteristiknya adalah T kuadrat ya min T min 2 sama dengan 0. Kalau Anda selesaikan persamaan kuadrat itu Anda peroleh T-nya sama 2 atau T sama min 1. Anda masukkan dalam bentuk barisan akan menjadi 1, 2, 2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat N dan seterusnya. Atau 1 min 1, 1 min 1 dan seterusnya sampai dengan min 1 pangkat N. Nah, ya. Ini barisan yang memenuhi relasi rekursi tadi. Teorema 72, misal Sn dan Tn. Dua solusi barisan yang berbentuk AN sama dengan A besar kali AN min 1 plus B besar kali AN min 2. Maka untuk setiap bilangan real C dan D barisan AN sama dengan C kali Sn tambah D kali Tn juga merupakan solusi. Nah, jadi di sini kalau Anda punya dua buah solusi yang berbeda, Anda bisa kombinasikan ya, kombinasi linearnya, dan setiap kombinasi linear itu merupakan solusi. Nah, dengan mudah Anda buktikan ya. Sn memenuhi, Tn memenuhi, maka Anda masukkan dalam barisan Sn adalah A kali Sn min 1 tambah B kali Sn min 2. Demikian juga Tn. Tn adalah A besar kali Tn min 1 tambah B besar kali Tn min 2. Ya. Nah, kemudian apa? A ya kali N min 1 tambah B kali AN min 2. Bisa Anda rumuskan sebagai apa? A ya. Kemudian AN min 1. AN min 1 sama dengan C kali Sn min 1 tambah D kali Tn min 2. B besar kali AN min 2 menjadi B besar AN min 2 nya masukkan aja menjadi C kali Sn min 2 tambah D kali Tn min 2. Anda kumpulkan Sn min 1 dengan Sn min 2 dan Tn min 1 dan Tn min 2 maka akan menjadi C besar kali A besar kali Sn min 1 tambah B besar kali Sn min 2 tambah ya D besar kali A besar kali Tn min 1 tambah B besar kali Tn min 2.
ya, C besar, ini adalah SN, tambah D besar, ini adalah TN. Ya, bukti. Contoh 17 ya. Tentukan selesaian relasi recurrence. A0 1, A1-nya 8, kemudian AN-nya adalah AN-1 ditambah 2 kali AN, ini AN-2 ini harusnya ya. Ini AN-2 ya ini ya. Nanti saya ganti ya, ini adalah AN-2. Salah tulis. Dengan teorema sebelumnya dan contoh 20, maka AN adalah C ya. Dari barisan itu C sama 2 pangkat N tambah D kali min 1 pangkat N ya. Adalah solusi relasi recurrence AN dan AN-1 plus 2AN-2. Ini AN-2 ya nanti ya. Jika AN memenuhi sistem ya, maka A0-nya akan menjadi C ya. Masukkan N-nya sebagai 0, 2 pangkat 0 tambah D kali min 1 pangkat 0. Berarti adalah C tambah D. Anda masukkan N sama 1, maka akan boleh A1 adalah 2C ya, min D ya. Jadi Anda punya dua sistem persamaan ya, A0 sama C tambah D, A1 sama 2C min D. Kalau diselesaikan, maka akan diperoleh solusinya adalah C sama 3 dan D sama dengan min 2 ya. Dengan demikian ya, AN-nya adalah 3 kali 2 pangkat N min 2 kali min 1 pangkat N. Contoh 12 ya. Tentukan rumus eksplisit barisan Fibonacci A0 sama A1 sama 1, kemudian AN sama dengan AN min 1 tambah AN min 2 ya. Penyelesaian akar persamaan karakteristiknya ada ini A-nya 1 B1 ya. Berarti T kuadrat min T sama dengan min T ya, min 1 ini sorry. Ini harusnya min 1 sama dengan 0. Diselesaikan akan diperoleh T sama dengan 1 min akar 5 per 2 atau 1 plus akar 5 per 2. Jadi AN-nya menurut teorema di depan menjadi C ya kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N tambah D kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N adalah selesaian dari AN sama AN min 1 plus AN min 2. Dengan menggunakan syarat awal A0 sama dengan A1 sama 1, akan diperoleh sistem persamaan C tambah D sama 1 ya, dan 1 min akar 5 per 2C tambah 1 plus akar 5 per 2D sama dengan 1. Yang memiliki selesaian C-nya sama dengan 1 plus akar 5 dibagi 2 per 2 akar 5, dan D-nya adalah minus 1 min akar 5 dibagi 2 akar 5. Jadi selesaiannya AN sama dengan 1 akar 5 ya kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus 1 min 1 akar 5 kali 1 min akar 2 pangkat N plus 1. Teorema 73, jika A dan B real dan persamaan karakteristik kuadrat min AT min B sama 0 memiliki akar tunggal R ya, maka barisan 1 R, R kuadrat dan seterusnya, dan barisan 0 R, 2R kuadrat, 3R pangkat 3 dan seterusnya, keduanya memenuhi relasi recurrence. AN sama dengan A kali AN min 1 tambah B besar kali AN minus 2. Nah, teorema ini bisa digunakan tadi kalau persamaan karakteristiknya memiliki akar yang sama sehingga akarnya tunggal ya. Saya kira itu ya pertemuan kita yang terakhir ini. Nanti contohnya Anda lihat di sini di buku lecture note itu sudah saya nggak sempat sampaikan di sini. Terima kasih dan selamat belajar ya menghadapi UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.